casting sekali terus dapet. Aku nggak pernah kepikiran, aku kira aku kayak gila gue akan kerja di SCBD, punya kantor, jadi arsitek. Terus gue mulainya tuh dari kru kan. Dulu gue pernah kerja di media, gue pernah kerja jadi kru di film, jadi wardrobe. Gue inget sama mimpi gue, oh kan gue pengen jadi ini ya. Ih, keren masih punya. Gitu. Gara-gara gue ikut-ikut modeling gitu lah. Oh iya. Di Bandung kayak photoshoot terus banyak orang yang bilang kayak Gue kenapa ganteng juga ya. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Jody Pranata dan Nur. Ada tahu, tepuk tangan lu dong. Ada dua aktor-aktor ternama. Jadi Gila. buat gue dengernya. gimana orang-orang yang sedang gue gituin pada langsung gitu. Iya kayak Karena emang harus gitu, harus pede di sini. Makasih. Sama harus narsis emang. Karena nama programnya narsis. Jadi buat Si buat paling kalian, ya. si paling. Buat kalian yang udah berkecimpung di dunia. Bahasa tulisan banget berkecimpung. Buat kalian udah ada di titik sekarang ini nih, sebagai aktoran sekarang ini tuh sebuah perjuangan, takdir atau malah keberuntungan nih buat kalian. Siapa yang mau jawab dulu? Keberuntungan. Oh, Nura kayak Nura lebih siap, Nura kayak Nura. Aku keberuntungan sih. Aku nggak akan mengini karena mama papaku dua-duanya ada di industri film. Oke, Hashtag nepo baby mentok. Nepo baby to the max. Wah, ini ya ngomongin juga sama Satin waktu itu. Apa? Satin juga bilang kayak nepo baby. Satin, iya sama Satin tuh fun fact kakak kelas aku loh. Oh iya. Jadi dia agitnya aku. Oh. Waktu aku kelas 1 jadi itu sekolah khusus anak-anak artis ya? Nyebelin banget. Langsung sekolah anak artis ya. Sebel. Tapi iya bener banget aku menurut aku sih keberuntungan. Tapi keberuntungan gak cukup kalau nggak disertai dengan usaha gitu. Jadi buat Nura ini adalah sebuah keberuntungan Keberuntungan lah. Kapan Nura ngerasa kalau ini kayak gue beruntung ada di sini dan kayak gue harus perjuangin karir gue di sini deh? Karena sebenarnya aku masuk ke sini tuh bukan kayak oke, aku mau di sini dan aku kayak nyemplung. Karena casting terus dapat gitu. Casting sekali terus dapat. Aku nggak pernah kepikiran, aku kira aku kayak gila gue akan kerja di SCBD, punya kantor, jadi arsitek. Banyak gitu. Terus aku mikirnya kayak gitu. Terus ternyata ada di sini sekarang, terus aku kayak oke, aku enjoy keaktoran dan prosesnya dan semuanya. Terus kalau orang juga selalu nanya at the same time kayak gimana sih rasanya, apalagi wartawan gitu misalnya, sering banget kayak gimana sih pasti ada pertanyaan kalau doorstop, terus kayak doorstopnya aku sendiri pasti muncul pertanyaan gimana perasaannya jadi bayang-bayang mama. Itu pertanyaan yang selalu muncul, so aku kayak mikir gimana cara jawabnya karena rasanya nggak itu gitu. Iya, kamu juga bahkan nggak ngerasa bayang-bayang. Nggak merasa bayang-bayang, dua orang yang berbeda dengan dua pilihan karir yang juga sangat berbeda. Gitu. Tapi mulai dari kapan emang kalau Nura? Aku baru sebenarnya aku pernah main film waktu kecil, umur 12-13, terus aku mulai main, abis itu aku setelah selesai itu aku nggak suka, terus setelah itu baru mulai lagi umur 17. Kenapa akhirnya ketika mulai 17 tuh langsung jatuh cinta lagi? Bukan akhirnya jatuh cinta jangan sama kayak semakin yakin gitu Semakin yakin karena nggak tahu kayak aku ngerasa akhirnya ada sesuatu yang worth it, ada sesuatu yang worth it untuk kehilangan otak dan aduh pusing dan stres, tapi aku senang dan worth it gitu. Rasa itu sih buat aku fulfilling. Itu film di 2017 atau series? Series. Dan di situ awal mula kira ngerasa jatuh cinta sama di acting. situ aku mulai kayak oke, aku yakin ini yang aku mau lakukan untuk sekarang gitu. Mungkin nanti aku kayaknya aku nonton di series kamu itu sama Reybong. Iya. Apa sih? Plus. Oh, plus. Jadi aku kayak ya sejauh ini sampai sekarang aku ngerasa ini, tapi mungkin nanti aku bisa kayak oke, aku mau stop dulu, aku mau mengambil ini. Jadi aku kayak free flow aja gitu. Tapi karena sekarang masih enjoy jalaninya. Enjoy banget. Tapi emang apakah benar dari dorongan orang tua kah atau emang pengennya sendiri? Nggak ada sama sekali.
aku sama mamaku kayak ngobrolin tentang apapun yang berbau keaktoran tuh kayak bisa dihitung jari banget gitu loh. Kayak nggak pernah ada obrolan kayak kamu ayo dong, kamu nggak ada paksaan, nggak ada pengarahan sama sekali gitu. Kok curhat-curhat kayak mah aku kesulitan ini juga ada. Itu ya, jadi lucu banget suatu pagi yang indah di bulan Januari 2024. Suatu pagi yang indah. Baru tahun baru, aku lagi syuting Dua Hati Biru waktu itu. Terus mamaku lagi syuting suatu film juga. Terus kita berdua kayak duduk ngopi sambil kayak exchange idea of the script gitu loh. Jadi kayak tuker-tukeran, oke latihan dulu, aku latihan, mama latihan gitu. Jadi itu kayak mungkin hal kayak gitu tuh relax dan itu the kind of connection yang aku punya sama mamaku mengenai keaktoran gitu. Seru punya ngobrol nyokap sendiri ya. Kalau gue jadi Nura sih kayak mah ajarin cepetan ajarin. Dia kayak ngasih tahu gue rumus dia untuk membedah naskah, terus gue kayak dari sejak situ gue jadi pinter. Apa sih? Ya langsung kayak mau curi ilmunya. Baru dikasih tahu. Baru banget kayak sebulan lalu. Dikasih tahu kayak setelah beberapa project baru dikasih tahu. Beberapa project aku baru kayak yes, berarti aku akan membedah sebuah naskah yang panjang dengan I'm ready. Yeah. Ada project besar. Iya. Langsung. Ya, yang butuh wasiat kekuatan. Restu. Kalau Jordi gimana ya? Perjuangan, takdir, atau keberuntungan? Kalau gua melihat ini sebagai sebuah perjuangan. Karena gua dari background keluarga gua nggak ada yang seniman satupun. Semuanya tuh rata-rata businessman gitu, punya usaha. Iya, Padang. Punya toko, punya tempat makan, jualan di pasar gitu kan. Sedangkan gua sendiri yang nyeleneh gitu. Sulung lagi. Jadi emang sebetulnya banyak perjuangan dan banyak diskusinya waktu gue ingin 100% di industri ini. Susah tuh berarti ngeyakinin orang-orang. Susah. Waktu umur gue 23 tuh gue kayaknya gue mau coba di depan layar deh gitu. Pas gue izin, ya orang tua gue nggak kasih restu. Karena menurut mereka ini adalah hanya sebuah hobi, bukan sebuah mata pencaharian. Karena mereka mikir kayak bisnis. Gue udah kuliahin lu anak pertama, laki-laki sendiri, otomatis nih tulpung nih gitu kan. Tulang punggung. Tulpung. Bagus lagi sih katanya tulpung. Lu nih tulpung, gue udah siapin lu sebagai tulpung, kenapa lu melipir gitu kan. Terus ya karena gue juga orangnya keras dan gue mendengarkan insting, gue diskusi. Nah ini pentingnya komunikasi ya. Ya gue ngasih pengertian ke mereka dan minta waktu sampai umur 25. Kalau gue bergerak di tempat, ya gue akan nurutin mau lu deh gitu. Ngelanjutin bisnis bokap atau apa, atau gue kerja kantoran. Karena ya sukses buat mereka tuh lu kerja berdasi pakai jas di ruangan, atau lu punya bisnis yang tokonya bercabang-cabang gitu. Itu adalah sukses. Sedangkan kan enggak. Definisi gue juga sih. Sebetulnya. Makin kesini kayak iya lagi. Wanita karir di SCBD kan pegang tumbler. Iya, pegang tumbler gitu. Nah, ya udah, gue berjuang tuh untuk membuktikan at least ke diri gue sendiri gue bisa komit sama omongan gue. Terus gue mulainya tuh dari kru kan. Dulu gue pernah kerja di media, gue pernah kerja jadi kru di film, jadi wardrobe. Gitu. Iya, jadi emang kalau ditanya ini perjuangan. Karena gue nggak ada yang ngasih gue link kan. Sesimpel misalnya ada temen gue deh yang aktor juga, omnya penyanyi. Oh, gue pernah nih kenal sama manajer aktor gitu. Dikenalin, ini gue nggak ada, gue cari lobangnya sendiri cuy, yang kayak kemana ya gitu. Dan itu ngasih waktu ke keluarga tuh berapa tahun? Jadi 2 tahun? 2 tahun, waktu itu umur gue 23. Iya, 2 tahun. 25 gitu, dengan modal gaji terakhir gue di TV kan waktu itu. Ya udah gue beraniin aja deh gitu. Keren sih lu. Terus bener-bener kalau gue pikir-pikir gila juga. Di TV bagian apa? Di TV gue talent coordinator. Talent coordinator di TV. Ngurusin budget, nego schedule, yang ngurusin program-program TV, talentnya siapa aja itu tuh gue ngurusin itu. Berarti keinginan buat di dunia acting tuh emang dari pas di TV itu atau? Sebetulnya dari kecil. dari gue SD tuh udah suka nonton TV, nonton bioskop dan yang kayak seru ya gitu. Tapi kan balik lagi nggak ada yang ngasih makan ke arah sana kan, tentang kreatifnya atau proses menjadi aktor gitu. Bahkan gue tahu istilah aktor aja tuh setelah gue cemplung. Yang gue tahu adalah artis. Yang gue tahu adalah seleb. Gue nggak tahu kalau ada yang namanya aktor, ada yang namanya selebgram, ada yang namanya
artis Banyak gitu. turunannya, Banyak turunannya gitu. Jadi ya gue cari tahu sendiri. Dari kecil itu sempat ke stop SMA tuh gue udah nggak mikirin mau jadi aktor. Gue mikirnya kayak ya udah gue kerja kantoran deh gitu. Kuliah juga gitu, gue maunya kantoran. Tapi menuju lulus kayak gue inget sama mimpi gue, oh kan gue pengen jadi ini ya. Ih, keren masih punya. Gitu. Gara-gara gue ikut-ikut modeling gitu lah. Oh iya. Di Bandung kayak photoshoot terus banyak orang yang bilang kayak Gue kenapa ganteng juga ya. gila gue kan punya dulu seleb Main masuk aja. gitu. Terus banyak yang ngasih saran cobain acting gitu. Apaan acting? Oh iya ya gue punya mimpi itu gitu. Ya udah ngejar aja gitu. Kayak kalau dipikir-pikir ada nyalinya juga nih orang gitu. Nyali banget sih men. Parah. Proyek pertama apaan? Series, sinetron, FTV, atau film? Sebetulnya dari umur 23 itu project-project gue masih iklan. Oh, iklan. Gue ikut casting. Mungkin iya. buat teman-teman aktor lain yang pernah casting di tempat ini nih ada nama di Zika Bento nama tempatnya di masih ada nggak? Bangka. Gue tahu lagi, gue Kayak pernah udah nganterin nggak temen ada. gue. Udah kan? Itu tuh bener-bener perjuangan betapa banyak banget orang gitu. cakep yang mau jadi artis tuh ya di situ gitu. Bener-bener kayak wah gila. Bener-bener good looking semua. Good looking tapi ya ada manajernya, ada agensinya, sikut-sikutan gitu. Di situ project pertama gue tuh iklan. Nah, project film. Masih ingat iklan apaan? Minuman? Masih inget deh kayaknya provider. Oh, provider. Provider. Bisikin Terus dong. apa? Ada kok di YouTube nanti ya lihat ya. Biru apa merah apa kuning? Magenta. Ini Oh, warnanya iya, oh gitu. Tahu lagi. GSM yang baik ya? ya pintar lah dia, Oh, pintar. Gue langsung mikir Pintar. Terus Iya gitu. Terus dari 2003 gue ikut kelas acting. 2003. Dari umur gue 23 gue ikut kelas acting. Terus alhamdulillah langsung ketemu manajer gue. Casting pastinya ketolak casting gue pertama itu film Preman the Movie. Itu film yang pertama kali, walaupun gue cuma ada 5 scene dan dialog gue cuma siap dan gitu, tapi itu yang gue dapetin dari casting sampai lolos gitu. Prosesnya gue ikutin semua, tapi film yang tayang pertama bukan itu karena dia prosesnya panjang kan. Dia film festival. Film pertama gue yang tayang tuh Habibie Ainun. Oh, yang ketiga yang sama Maudy Ayunda, Arya Saloka, Jeffrey Nicole itu. Yang Reza dan Muda ya? Yang Bu Ainun muda, Reza muda itu. Itu film, sebetulnya itu film kedua tapi tayang duluan gitu. Dan 2019. gimana setelah di sini ngejalanin, apa emang ini udah seperti mimpi yang Ya percaya nggak percaya sih, kadang gue suka pilotol kan sama nyokap yang kayak apa sih yang udah gue lakuin gitu, kayak kok bisa gitu. Tapi ya itu sih maksudnya, ketika gue tuh orangnya mendengarkan insting kan. Jadi selama lu percaya sama diri lo, menurut gue lakuin aja deh karena nggak ada yang tahu gitu. Even orang tua pasti akan bukan melarang tapi dia cuma ngeprotek anaknya gitu. Tapi ketika lo udah berhasil membuktikan pasti orang tua lo akan merestui kok gitu. perjalanannya juga berarti udah berapa tahun ya berarti? Sekarang umur? Iya 2018 tuh film pertama gue, sekarang 31. Berarti gue di industri ini udah berapa lama ya? 7 tahun. Iya masuk ke 7. Alhamdulillah masih bertahan. Itu kalau dari kalian tadi, kalau selain jadi aktor in Another Universe, kira-kira Nura sama Jordi mau kerja sebagai apa nih? Aku kayaknya housewife. Kayaknya aku sirkus deh. Enggak. Housewife? I Is don't it? know. Nggak mau Apa jadi kayak- bos Apa tadi SCBD? udah menyebut arsitek Girl kan, boss. arsitek. Tapi kayak jujur nggak itu sih. Jujur gue nggak. Tapi itu cuma halu aja. Cuma kayaknya aku bakal kerja kayak. Enggak sih, kayak gue jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah sumpah. tangga ya. Ibu rumah tangga berkebun yang, gitu. Berkebun. Yang kerjanya tenis gitu loh. Pedal. Iya. Arisan. Arisan tuh gue banget tuh. Ibu-ibu sosialita. Sosialita. Suami bagus. Arisan berlian juga. Arisan Kalau Jordi? Duh, gue apa ya? Fun fact, gue kan kuliah backgroundnya komunikasi kan. Tapi dulu tuh gue sempat ketolak Unpad jurusan teknik desain interior. Oke. Karena dulu ya sampai detik ini gue masih suka ngedesain lah. Mungkin gue akan jadi desain interior kali. Jujur gue sebelumnya kan mau kuliah tadinya sebelum kecemplung ini. Gue antara mau seni rupa atau desain interior. Iya kan, desain interior. Tapi kayak gue lebih logis lagi
mungkin jadi bapak kosan aja. Aduh seru banget. Bapak kosannya cakep banget ya. Isi kosannya perempuan semua. Punya tiga rumah aja buat dijadiin kosan, kayak hidup gue udah aman sih. Sini aja gue bapak kosannya jadi Pranata ya gue. Sini aja ya gitu. Emang enak. Tempatnya nggak enak tapi bapak kosan Jordi Pranata. Mahal dikit nggak apa-apa gitu. Mahal dikit nggak apa-apa. Ya, jadi jangan lupa nonton film Jodoh 3 Bujang 26 Juni 2025 dan thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribun.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.